Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Pak Nuko dan Ibu Putri Iya, di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, kita masuk ke pertemuan kedua, iya, ya Bu Putri ya, iya. berkaitan materinya tentang latar belakang dan rumusan masalah. Sebenarnya bagaimana toh caranya kita itu membuat latar belakang dan rumusan masalah yang baik dan benar. Oke. Nah, untuk pelajaran untuk materi hari ini di pertemuan kedua kita ada 3 pokok materi Subbab. subbab yang akan Iya. kita pelajari. Yang pertama latar belakang masalah, kemudian yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga manfaat penelitian. penelitian. Seperti itu. Oke, pertama kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Iya. Jadi kita sebelum melakukan penelitian, kita harus terdahulu lebih tahu Iya. apa sih yang mau kita angkat. Betul. Nah, dasarnya apa? Sehingga dibutuhkan alur pikir nih, Pak. Iya. Sehingga alur pikir dibutuhkan. Heeh. Nah, pada bagian pertama ini, bagian latar belakang memiliki alur pikir yang mengerucut. Nah, seperti gambar ini ya, teman-teman. Nah, dia segitiga terbalik, di mana struktur tulisannya itu bergerak dari bahasa yang umum, Secara umum, betul. kemudian general, sampai dengan bahasan yang semakin khusus ya, Pak. Iya, betul. Nah, sehingga tulisannya itu semakin terfokus dan spesifik. Gitu. Betul. Misalnya nih kita mau meneliti tentang perbankan, terkait dengan turnover karyawan. Ternyata kan banyak tuh Pak kita Iya. lihat fenomenanya di perbankan itu keluar masuk karyawan nih. Iya. Nah itu kira-kira kenapa? Nah untuk di latar belakang kita harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih kondisi perbankan di Indonesia. Iya, betul. Itu kan secara general ya Pak. Iya, Nah heeh. kondisi perbankan di Indonesia bagaimana? Nah dia Iya. pentingnya perbankan karena apa? Oh karena garda terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat nih. Nah sehingga perlu diteliti dan lain sebagainya. Sehingga dia mengerucut nih apa yang mau diteliti. Nah sehingga tinjauannya topik awal menjelaskan gap. Nah setelah menjelaskan secara general nih kita masukkan nih gap penelitiannya kayak apa. Kemudian fokus penelitiannya di mana. Makanya perlu dipilih. Iya. Dan penegasan kembali masalah yang dipilih. Jadi mengerucut ya seperti gambar segitiga ini dari yang general sampai ke spesifik ke bagian kecil. Betul. Perlu saya tambahin sedikit berkaitan latar belakang masalah. Jadi di dalam latar belakang masalah itu sebenarnya kita harus juga mencantumkan motivasi peneliti itu apa saja toh. Kenapa kita lakukan penelitian tadi saya sudah sampaikan ada riset gapnya kayak apa ya. Perbedaan penelitian kita dengan penelitian dahulu itu kayak apa. Nah itu kita juga harus menjelaskan di dalam latar belakang masalah. Kemudian untuk struktur latar belakang masalah, yang pertama penjelasan singkat tadi udah dijelaskan sedikit berkaitan dengan itu oleh Bu Putri, yaitu penjelasan singkat mengenai fokus dan tujuan penelitian. Itu kenapa kita perlu jelaskan di sana. Nah, tinjauan awal mengenai topik, yaitu urgensi topik untuk dibahas, apa yang menarik gitu ya. Kenapa kok perlu kita meneliti gitu ya. Kemudian ketiga, penjelasan gap permasalahan. Jadi gap, riset gapnya atau penelitian gabungannya atau gapnya itu kayak apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Ya. Kemudian Pak, kalau misalkan penelitiannya itu kita pakai dalam penelitian dahulu aja boleh nggak Pak? Sama, tapi beda objek ya. Itu juga salah gitu ya. Jadi jangan sampai variabelnya juga sama. Dan kenapa kita teliti lagi ya? Toh juga hasilnya mungkin nggak jauh beda Pak. Gitu loh. Ya, tapi kan makanya kita ada namanya riset gap ini, maksudnya itu biar ada perkembangan atau tambahan ilmu pengetahuan tentang hasil-hasilnya nanti. Nah, kemudian yang keempat, paparan fenomena yang terjadi di lapangan secara spesifik. Ya, ini maksudnya itu kalau bisa itu dikuatkan dengan data. Itu paling utama itu bagus banget tuh kalau dikuatkan dengan data. Misalkan kalau Anda itu ngomong tentang wajib pajak misalkan ya toh, pajak itu ada data-data penerimaan APBN tahun ini berapa, tahun itu berapa. Nah, misalkan itu dikuatkan itu lebih bagus gitu loh. Ya. Kemudian hadirkan data-data pendukung. Nah, ini sudah saya singgung tadi, hadirkan data-data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan kredibel. Jangan lupa ketika Anda menggunakan data, terutama sebutkan sumbernya dari mana, tahun berapa. Itu sebagai bentuk etika kita dalam melakukan penelitian. Nah, menambahkan aja tadi kan Pak Nuko udah menjelaskan contoh secara akuntansi ya Pak. Nah kalau untuk manajemen teman-teman pasti kan banyak nih fenomenanya orang mau memakai HP Android ataupun iPhone. Nah misalnya saya meneliti tentang iPhone, kemudian saya
menjelaskan fenomena banyak loh pengguna iPhone sekarang. Iya. Itu kan ya udah datanya mana ada kan pengguna smartphone juga banyak, Pak. Banyak, Nah, betul. berarti kan juga harus ada data-data pendukung Iya. yang mengatakan bahwa oh bener loh ternyata pengguna iPhone tuh banyak. Iya. Nah, jadi saya tidak hanya ngomong tanpa data. Nah, kenapa juga data itu diperlukan dan itu harus bersifat netral. Nah, berhubung saya pengguna iPhone, jadi saya mengedepankan orang-orang yang menggunakan iPhone. Padahal secara realitanya banyak pengguna smartphone dibandingkan Pengguna iPhone. Nah, makanya seperti dibutuhkan itu. data-data Pendukung. pendukung. Ya. Nah, di sini untuk masalah penelitian, kemudian pokok bahasan kedua tadi latar belakang sudah, kemudian pokok materi ini yaitu masalah penelitian. Nah, untuk masalah penelitian itu hal atau yang ada pada kepustakaan, teori atau kenyataan yang dipertanyakan kebenarannya dan yang jawabannya ingin dicari melalui penelitian. Jadi kayak kita membuat rumusan masalah, tapi perlu saya jelaskan juga Ibu Putri berkaitan dengan rumusan masalah berbeda format untuk yang di artikel sama deskripsi. Benar. Kalau di artikel itu kita membuat research questionnya atau pertanyaan penelitinya itu secara umum. Beda kalau yang deskripsi. Misalkan pengaruh variabel A terhadap variabel B bagaimana? Apakah ada pengaruh? Nah, seperti itu. Itu secara detail kalau deskripsi. Tapi kalau di artikel itu secara general atau secara umum. Nah, itu perlu kita jelaskan karena beberapa teman-teman masih di artikel itu masih menggunakan poin-poin seperti itu padahal formatnya juga sudah berbeda. Nah, seperti itu. Yang kedua, permasalahan penelitian merupakan pernyataan tentang suatu kejadian yang dibuat berdasarkan kerangka berpikir atau teori tertentu. Sekali lagi, sebuah pernyataan, ya. Jadi permasalahan penelitian itu bisa digunakan berupa pertanyaan ataupun pernyataan sebenarnya. Kalau di dalam skripsi itu biasanya pertanyaan, tapi kalau di artikel biasanya pernyataan. Nah, benar. Itu. Nah, untuk sumber topik sebenarnya ini kita bisa gunakan untuk mencari fenomena-fenomena atau ide-ide dalam kita melakukan sebuah penelitian, ya. Carinya bagaimana? Topik, ide, tema untuk melakukan penelitian. Pertama, Anda bisa dari pengalaman, yaitu pengalaman pribadi dan kehidupan sehari-hari. Anda melihat fenomena sekarang kayak apa. Nah, itu bisa kamu jadikan sebagai topik atau ide dalam sebuah penelitian. Kemudian pengetahuan untuk pengetahuan lapangan dan memperbandingkannya. Ini biasanya untuk teman-teman manajemen ini cocok untuk pengetahuan lapangan dan memperbandingkannya. Kemudian masalah di media massa. Di koran, di TV atau apapun itu banyak sekali yang fenomena-fenomena yang mungkin muncul dan kemudian kita sangkut pautkan dan kita bentuk atau buat dengan sebuah penelitian. Kemudian kebutuhan memecahkan masalah kayak pandemi ini. Ini kan harus mau dipecahkan nih masalahnya ini. Kenapa ini? Kok bisa terjadi seperti ini? Kapan ini berakhirnya? Nah, ini juga bisa jadikan sebagai topik atau ide. Kemudian peluang, kemudian nilai-nilai pribadi, norma-norma, ya, itu bisa dijadikan sebagai topik ide dalam sebuah penelitian. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita itu membuat rumusan masalah? Ini perlu saya jelaskan juga. Rumusan masalah itu yang pertama harus fleksibel. Fleksibel itu artinya apa? Rumusan masalah pernyataan atau pertanyaan kita buat itu tidak kaku. Jadi kalau bisa memunculkan penelitian selanjutnya. Jadi dengan dari pertanyaan atau pernyataan dari penelitian kita itu. Jadi jangan sampai kaku, udah ini saklek gitu, jangan. Makanya dikatakan rumusan masalah itu harus fleksibel. Yang kedua, masalah itu harus jelas asal usulnya, jelas kita nggak mengada-ngada. Sebelum nggak ada masalah kemudian kita buat makan masalah dengan mengada-ngada gitu, jangan. Ya. Sehingga dibutuhkan data-data pendukung ya, Pak. Betul. Jadi dengan adanya data pendukung itu sebenarnya untuk menguatkan kenapa kita itu lakukan sebuah penelitian. Kemudian ketiga, masalah harus signifikan atau pengaruh. Karena tadi kita jelaskan kita penelitiannya lebih ke asosiatif atau menguji pengaruh antara variabel X kepada variabel Y. Kemudian masalah bersifat etis. Jangan sampai ketika kita melakukan penelitian atau membuat rumusan masalahnya itu tidak etis. Makanya kan selain ada etika penelitian, ketika kita membuat pertanyaan atau pernyataan pun juga kita harus bersifat etis. Ya. Jadi tidak lantas kita serta-merta dengan
suku, ras, agama dan seterusnya gitu, kemudian kita membanding-bandingkan, itu tidak etis. Tapi penelitian ini memang tujuannya memang benar-benar untuk sebatas pengetahuan. Benar. Iya, seperti itu. Oke, kemudian untuk konsep dasar rumusan masalah tadi udah dijelaskan di penelitian kan ada kualitatif sama kuantitatif. Berkaitan dengan rumusan masalah pun juga itu ada dua, ada kuantitatif sama kualitatif. Kita jelaskan satu-satu. Untuk kuantitatif dulu. Untuk kuantitatif, penelitian menyajikan rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Biasanya kuantitatif itu ada hipotesis. Iya, benar, dugaan gitu, ya Pak. dugaan ya, atau dugaan sementara kita. Kemudian rumusan masalah penelitian berupa pertanyaan. Saya bilang pertanyaan penelitian tentang hubungan antara variabel-variabel yang akan dianalisis oleh peneliti. Itu biasanya penelitian untuk yang rumusan masalah kuantitatif. Bagaimana untuk yang kualitatif? Untuk yang kualitatif itu dalam penelitian kualitatif, penelitian menyatakan rumusan masalah bukan sasaran penelitian. Jadi hanya menyatakan rumusan masalah saja. Ya, seperti hasil-hasil akhir yang diinginkan ataupun hipotesis-hipotesis penelitian. Kemudian yang kedua, rumusan masalah untuk penelitian kualitatif mengandalkan dua bentuk. Satu rumusan masalah utama dan beberapa sub rumusan masalah spesifik. Jadi secara umum dulu rumusan masalahnya, kemudian di sub spesifikannya kayak apa dari rumusan utamanya itu. Itu kalau model yang kualitatif. Beda dengan yang kuantitatif. Seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan, rumusan masalah utama merupakan pertanyaan umum tentang konsep atau fenomena yang diteliti. Makanya rumusan masalah itu akan muncul kalau kita sudah membuat latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah itu jalarannya apa atau bukan jalaran ya, artinya itu yang membuat masalah ini muncul itu apa ya. Makanya kalau kita sudah ada fenomenanya kayak apa, kemudian kita membuat latar belakang masalahnya kayak apa, kemudian muncullah rumusan masalah itu gitu. Oke. Kemudian untuk manfaat penelitian. Apa itu manfaatnya? Nah, jadi di dalam skripsi ini biasanya itu ada namanya manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada bagi peneliti, bagi ilmu pengetahuan ataupun bagi pemerintah. Misalkan kalau untuk bagi peneliti itu biasanya digunakan untuk memperkaya materi kuliah. Jadi biasanya untuk tambahan referensi misalkan atau sumber, atau mungkin bisa jadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Atau roadmap penelitian sesuai dengan bidang area of interest penelitian dan perguruan tinggi. Iya. Kemudian yang kedua, bagi ilmu pengetahuan dan penelitian lain, ini biasanya untuk basis data skala besar, yaitu memperkaya hasil penelitian sejenis namun dengan karakteristik spesifik yang berbeda. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk bagi pemerintah, data tersebut bisa dibuat untuk pengambilan kebijakan, pengambilan kebijakan dan program-program yang sudah disusun oleh pemerintah dari hasil penelitian tersebut. Nah, ini biasanya ada manfaat penelitian. Makanya biasanya di dalam sebuah penelitian, terutama skripsi itu, maka ada namanya manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Benar. Itu bagaimana? Maksudnya teoritis itu kayak apa? Kalau praktis itu kayak apa? Itu perlu dijelaskan. Nah, seperti itu Bu Putri. Oke. Mungkin itu. Iya, untuk materi di pertemuan kedua cukup di sini, dan bagi teman-teman silahkan ditanyakan bagian yang tidak dipahami. Iya, silakan kalau misalkan masih ada yang belum jelas, belum paham, silakan nanti tanyakan di forum di LMS ya. Kalau untuk yang manajemen sama Ibu Putri Maisaroh, kalau di akuntansi dengan Ibu Rosita dan Pak Nurkolis saya sendiri. Mungkin itu saja untuk pertemuan kedua ini tentang rumusan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.